Puji Tuhan. Good morning. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar sahabatku? Saya berharap semoga suara saya dapat didengar oleh teman-teman semua, spesially jemaat pada pagi hari ini. Iya. Pagi hari ini tanggal berapa, bro? Tanggal 1 bulan 10 2021. Wow, luar biasa ya. Apa kesan bro tentang hari ini? Oktober 2021. Oh ya, ini hari Oktober, tanggal 1. Itu adalah bulan dan hari yang baru. Kita percaya hari ini harinya Tuhan. Ada hal baru yang kita temukan dari Tuhan sendiri. Sebab Allah kita itu Allah yang baik. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Hari baru, bulan baru, berkat yang baru diberikan kepada kita. Haleluya. Ya, selamat datang bagi teman-teman hari ini yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun ya. Kalau ulang tahun kamu tanggal 1, selamat. Dan Oktober ini ada kesan juga bagi saya bahwa Oktober ini kalau kamu ulang tahun bulan Oktober berarti kita sama dong. Sekarang tanggal 1, besok tanggal 2, Sabtu, hari Minggu. Itu hari ulang tahunku. Aduh. Hari ulang tahunku nanti. Aduh, ternyata nanti aku tanggal 3 sudah genap 63. 63 tahun tidak terasa hidup di muka bumi ini. Wah, ternyata hidup ini sangat singkat. Dan apa yang kita akan lakukan ke depan? Biarlah hidupku hanya untuk Tuhan ya, meminjam nyanyian yang ditulis oleh sahabatku Pendeta Eras. Sahabatku ini menulis syair lagu begini. Sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu. Ya Pak Eras ya, pinjam dulu ini syair Mas ini ya, ini sahabatku ini ya. Dan juga Ibu Eras ya, pinjam ya. Aku nyanyi lagi dah. Aku nyanyi. Siapa mau nyanyi sama Pak Eras sama aku? Gimana sih mau mulainya? Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu.
Kita nyanyi yuk. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Ya, Pak Hotlan, ya memang untuk Tuhan kita, Pak Hotlan ya. Pak Liwaker juga, ya kita untuk Tuhan. Semua yang ku perbuat baik siang dan malam selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mau menangis aku, Bah. Ya, tapi tahan dulu. Jadi kita ini selalu untuk Tuhan. Nanti aku Oktober sudah tanggal 3. Tanggal 3. 63. Oh Tuhan ya. Jadi sekali lagi bagi yang ulang tahun pada tanggal bulan Oktober sama kita. Selamat ulang tahun bagi saudara Tuhan. Yesus memberkati, ada harta yang hebat, ada harta yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada bulan Oktober ini. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, hari ini saya berdoa buat semua pengarang-pengarang lagu, pengarang-pengarang puji-pujian di seluruh dunia ini yang telah memberkati banyak orang ketika nyanyian mereka, syair-syair mereka diucapkan dan juga disenandungkan dengan bentuk nyanyian. Nyanyian itu telah merasuk di hati dan itu muncul menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga menolong semua para pengarang-pengarang pujian bagi Tuhan. Aku berdoa biar teman-teman itu juga tetap menjadi berkat dalam situasi-situasi yang terakhir ini ya. Pagi ini kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-64 sebagai pembacaan firman, di mana kalau kita belajar firman ini 22 hari ya. Kita belajar firman ini, saya mau sebutkan ada kata baru, ada kalimat baru pada hari ini. Kalau kita mampu melaksanakan Mazmur pasal 119, kamu menjadi manusia mesianik. Ya, manusia mesianik. Apa itu manusia mesianik? Manusia yang diurapi oleh Tuhan. Ya, Daud itu adalah seorang Mesias bagi umat Israel, ya. Pemimpin yang diurapi. Oh, haleluya, luar biasa. Dia bisa mengarang nyanyian, mengarang mazmur, menyanyi, bermain kecapi, memimpin, mengorganisasi, hatinya melekat sama Tuhan. Dan seorang yang dipuji-puji dalam sejarah. Dan sampai sekarang ini karya-karyanya melekat di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca, luar biasa. Dan Mazmur 119 itu adalah ungkapan jiwanya bagaimana seorang yang diurapi itu. Dan kalau apa yang dilakukan oleh Daud itu menjadi milik kita. Kamu juga menjadi manusia mesianik, manusia yang diurapi, yang bisa mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, keturunan kita menjadi manusia yang diberkati oleh Tuhan. Bicara mengenai Raja Daud ya, banyak sekali yang dapat kita teladani menjadi manusia mesianik. Dan apa yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sampai pada hari ini adalah Mesias ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini,
orang bertanya, kau adalah Mesias? Mesias yang mereka maksud seperti Daud, yang memimpin jaya lagi, mempersiapkan pembangunan dan kebangkitan umat Israel. Ya, tapi Yesus datang, saya bukan Mesias duniawi ini, tapi akulah Mesias. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku adalah dari sorga. Nah, itu, jadi kalau kita baca Mazmur pasal 119, aduh, dahsyat, luar biasa, diberkati. Ayo sekarang kita putar arah dari manusia biasa menjadi manusia mesianik, manusia yang hebat, luar biasa. Mazmur pasal yang ke 119 kita baca. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Oh, puji Tuhan. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Menarik ya, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-57 ya. Mulai dari ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, ya. My portion is Lord. Tuhan, bagianku ialah Tuhan. Jambarku adalah Tuhan, ya. Ada lagu Batak dulu, ku ingat. Aut unako jambarku ale Tuhan. Kalau bukan Tuhan jambar kita, kalau bukan Tuhan bagian kita. Saya contohkan seperti ini ya, seperti ini. Ada seorang suami, seorang pengusaha, dan pengusaha itu dia punya rumah, punya harta, punya segalanya. Pada waktu dia punya segalanya, lalu entah kenapa suami itu bangkrut. Suami itu tidak punya apa-apa lagi. Rumah yang tadinya ada dijual, harta yang ada tadinya semua dijual. Ya. Lalu suami itu satu saat duduk di kursi. Kalau tadinya dia di kursi jok yang bagus, sekarang dia duduk di dipan. Tak terasa mengalir air matanya. Ketika mengalir air matanya itu seperti dia menerawang jauh ke depan. Dia lihat ke depan sangat jauh. Seolah di dalam matanya itu tergambar kalimat, kenapa aku jadi begini? Kenapa aku jadi bangkrut seperti ini? Tiba-tiba istrinya lewat dan menepuk punggungnya tanpa bicara sedikit pun.
Karena suaminya tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi suaminya itu sakit, tidak berdaya lagi untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, sementara ini istrinya. Pada waktu istrinya itu menepuknya tanpa bicara. Dan suaminya itu tertunduk, terisak-isak. Juga tanpa kalimat dan tanpa kata dia terisak-isak, tertunduk. Dan istrinya itu seolah memahami apa yang terjadi pada suaminya. Namun betapa terhiburnya kemudian suaminya, karena istrinya katakan begini, "Pa, jangan menangis, jangan sedih." Istrinya berkata apa? "Asal kau masih bisa kulihat, asal kau masih bisa duduk bersamaku, asal aku lihat wajahmu, asal aku lihat engkau ada bersamaku, duduk di depan ini, kita berharap sesuatu, Pak. Memang dulu kau punya segala, tapi hari ini kau adalah harta yang mahal bagiku, Pak, dan tidak ada yang lain. Kau hartaku yang mahal. Kehadiranmu saja bagiku sudah sangat menghibur." Istri yang seperti ini berkata pada istrinya, "Kau segalanya bagiku, Pak, dan tidak ada yang lain." Demikian kita sama Tuhan, sahabatku. Demikian kita sama Tuhan. Mungkin engkau sekarang berkata, "Saya nggak punya apa-apa lagi. Di masa pandemi Corona ini saya nggak punya apa-apa lagi. Semua sudah habis. Bahkan aku diberhentikan dari pekerjaan. Aku di stop dari pekerjaan. Aku nggak punya lagi segalanya." Tapi sebagai manusia mesianik, Bapak Ibu, semua jemaat, firman yang tadi saya baca itu, bagianku ialah Tuhan. My God, you are my portion. Engkau porsiku dan cukup engkau bagiku, Tuhan. Itu yang kita miliki, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh pemazmur sebagai manusia mesianik. Bagianku ialah Tuhan. Dan aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Apapun terjadi, pandemik sudah menghabiskan semuanya. Dan aku sekarang hampir jual semuanya di rumah. Kita bisa meniru perkataan Daud dan berkata, "Bagianku engkau Tuhan, engkau bagianku." Dan apapun terjadi dalam hidupku, aku tidak akan stop untuk tidak berpegang pada firman-Mu. Firman-Mu ku pegang. Firman yang kekal, firman yang ajaib. Dan satu saat sekalipun kita menjadi debu, menjadi tidak berarti apa-apa, Tuhan itu menjadi harta kita. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihani aku sesuai dengan janji-Mu. Dan sekarang pengasihan Tuhan itu sedang datang bagi kita. Tuhan sayang padamu, Bu. Tuhan sayang padamu, Bapak. Tuhan sayang padamu. Dia akan nyatakan kuasanya, Dia akan tolong, Dia akan nyatakan kehendaknya. Tuhan itu berbelas kasihan. Dan kita punya tekad
Aku memikirkan jalan hidupku, jalan-jalan hidupku. Kemana aku melangkah, kemana kakiku pergi? Hanya kepada peringatan-peringatanmu. Kalau Tuhan izinkan semua yang terjadi pada hari ini sebagai peringatan Tuhan bagiku. Bahkan COVID-19 adalah sebuah peringatan bagiku, bagi bangsaku, bagi gerejaku. Ini peringatan Tuhan. Dan Tuhan sedang menyampaikan, mengingatkan pada kita. Kita banyak merenung, kita membaca firman Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan untuk merenungkan peringatan-peringatan Tuhan. Dan aku bersegera tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kalau ada sesuatu yang menjepit, ada sesuatu yang menekan kita, ayo kita berlari pada Tuhan. Hanya aku bisa lari pada Tuhan. Dan aku mau mendengarkan peringatan-peringatanmu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Ada banyak membelit kita, orang-orang fasik, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang tidak cinta Tuhan, orang tidak cinta pelayanan, yang tidak mengasihi Tuhan, menjepit. Tapi jadikan itu semuanya untuk membuat kita tetap dibelit oleh Taurat Tuhan. Karena Tuhan izinkan semua itu terjadi pada kita. Dan pemazmur berkata, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada. Oh, syukur Tuhan. Ketika aku bangun pada waktu pagi, pada waktu malam, aku bersyukur. Syukur Tuhan untuk firman-Mu. Syukur Tuhan untuk yang jaminanmu. Syukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan. Dan firman-Mu itu ajaib bagiku. Dan 63 ini penting Bapak Ibu. Penting sekali 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut padamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Tetap jaga pergaulan kita, tetap jaga persekutuan kita, jaga persahabatan kita. Jangan bersahabat dengan semua orang. Oke. Semua orang itu adalah kawan kita, kawan sebangsa, kawan dan setanah air. Tapi menjadikan seorang sahabat, menjadikan orang dekat, bersekutulah hanya dengan semua orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Datang ke gereja, bersekutu, saling share, minta pendapat dari orang-orang yang takut sama Tuhan. Dan juga yang suka akan hukum-hukum Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan. Sebab kalau bukan itu nanti ajaran, nasihat, bimbingan dari orang tidak takut Tuhan akan menjerembabkan kita, menjerembabkan saudara. Dan itu kan yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang pertama kan. Berbahagialah orang yang tidak berbahagialah orang yang selalu bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia tidak duduk pada kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah aku ketetapan-ketetapan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang luar biasa ini hari yang ke-8 bagi saya untuk sampaikan sesuatu pada kita. Let us hold the word. Mari kita memeluk firman Tuhan. Kita hak firman Tuhan itu. Kita peluk firman Tuhan itu. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan sedang datang pada kita. Ketika firman disampaikan, Tuhan sedang menyentuh kita, menjamah kita. Mari kita dekat sama Tuhan. Inilah doaku, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan kepadamu. Ayo kalau ada seberapapun kita yang bisa bersama dengan saya pada hari ini, ayo
di rumah, sedang mengendarai mobil kah. Ayo nyanyikan lagu yang terakhir ini. Inilah doaku, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan, kepadamu. Ketika kita dekat sama Tuhan, firman-Nya dekat sama kita, perkataannya dekat sama kita, janjinya dekat sama kita. Dalam kitab Mazmur ada perkataan begini. Bagimu yang sakit, ketika dia bersabda, dikirimnya firman-Nya, maka disembuhkannya umat-Nya. Bagi kamu jemaat yang hari-hari ini perusahaan terpaksa bilang, kita nggak sanggup lagi membiayai kamu, dirumahkanlah ya. Jangan sedih. Berdoa dan terus memberkati perusahaan di mana engkau pernah bekerja. Jangan bersungut-sungut, karena kesulitan itu sedang melanda seluruh bumi. Tapi orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat, secara khusus jemaat dan sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada. Terima kasih untuk kasih komen, terima kasih untuk kesemangat. Saya akan datang, saya memang tidak janji setiap hari, tapi kan ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi saya berharap bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Doa saya bagi teman-teman semua, Bapa di sorga, berkati dan tolonglah semua teman-temanku yang mendengar secara langsung pada hari ini. Bagi juga tayangan yang akan datang, jamah mereka, berkati mereka Tuhan. Limpahkan kuat kuasa-Mu pada mereka. Engkau harta yang paling mahal, Engkau segalanya bagi mereka Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mencekam pada hari-hari ini. Yang sakit Bapa, jamah mereka Tuhan, jamah. Yang lemah Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Yang hampir-hampir saja putus asa, tidak ada lagi uang untuk makan setiap hari, hampir terancam hidupnya Tuhan, tolong mereka Bapa. Firman-Mu menjamin, jika burung-burung di udara dipelihara Tuhan, kami juga dipelihara Tuhan. Kami akan bekerja sekuat tenaga dengan apa yang dapat kami kerjakan untuk melangsungkan hidup kami. Dan satu saat Tuhan, kami tahu Engkau punya rancangan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami akan lepas dari kesulitan, kami ditolong oleh Tuhan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai teman-teman kita semuanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus berkati untuk semua jemaat, semua teman-teman yang melihat. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihimu. I love you. Itu sebabnya saya lakukan ini. Bagian dari cinta kasih. Dan saya selalu akan menyampaikan firman. Keluar dari hati saya. Keluar dari roh saya. Karena kita baca firman. Firman itu menguatkan dan menolong kita. Sekali lagi, God bless you. Tuhan berkati. Bye-bye.